kita ini siapa di dunia ini diciptakan. Tiap hari lihatnya status, tiap hari buka status. Statusnya orang apa? Yang ngapain kita mikirin statusnya orang yang kita itu nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Indikator bagi kita ketika kita masih sering tergoda untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita tuh nggak benar. Jadi statusnya kita di dunia ini sebagai hambanya Allah. Kita kerja sama siapa? Sama Allah. Yang bayar kita siapa? Allah. Jadi kita nggak usah mikirin orang yang ketika kita berbuat baik sama dia balas kejelekan, nggak masalah. Nggak masalah saja. Karena bukan dia bosnya kita. Yang nyuruh kita buat baik sama dia Allah. Yang akan membalas kita adalah Allah. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Makna, bincang-bincang seputar agama. Baiklah, kita sudah lama tidak mengadakan podcast, dan ini terakhir atau pertama kali kita untuk mengadakan podcast sebelum Ramadan tentunya. Baik, saya sekarang bersama Ustadz Abu Jalal atau Ustadz Dodi. Tafadhol Ustadz, antum gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Beliau ini adalah salah satu dai pelosok dari pelosok negeri yang insya Allah kami tugaskan untuk ke Semeru kemarin. Untuk adapun pendidikan beliau gimana? Antum dulu pendidikannya? Pernah belajar di Alisa Tengaran dulu, di Idat Lugawinya, ambil Idat Lugawi persiapan bahasa 1 tahun. Setelah selesai waktu itu anak lanjutkan ke Jamilur Rahman di Bantul. Di mana? Di Jogja. Di Jogja. Iya. Terus habis dari itu? Setelah itu aktivitas sudah. Aktivitas. Memang kemarin itu sibuk di usaha ya. Anak sendiri mulai 2008 itu mengembangkan usaha Sari Kedelai itu, kerja sama ikhwan di Kediri. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau di Lumajang itu anak buka mulai 2009. Dan memang anak sendiri sih fokus di sana mulai 2009. Alhamdulillah kemarin ya ada hikmah dari erupsi Semeru, akhirnya bisa membuat ladang dakwah bagi kita. Dan bisa masuk ke desa-desa di daerah lereng Semeru. Alhamdulillah sampai sekarang kita menjalankan kajian rutin di sana. Alhamdulillah. Baik. Itu kemarin gimana Ustaz? Suka duka antum menjadi dai pelosok negeri? Ya, kalau suka duka, soalnya kalau dakwah itu suka terus Mas. Masya Allah. Nggak ada dukanya. Iya. Karena kalau dakwah itu ya baik yang kita terima alhamdulillah, jelek pun yang kita terima tetap alhamdulillah, karena namanya kita sudah berdakwah di jalan Allah. Apapun yang Allah berikan itu berarti yang terbaik buat kita. Nah, pasti sukanya banyak ya, apalagi banyak, kalau sukanya. jadi Suka relawan. terus insyaallah. Masya Allah. Makan terus di sana saja. Masya Allah, nggih. Bobotnya nambah jadinya. Nambah. Masya Allah. Jadi antum sudah berapa lama di sana jadi dai? Ana mulai aktif di posko erupsi kemarin tuh akhir Desember. Akhir Desember, alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah kita ada beberapa musola binaan di sana yang aktif kajian rutin. Di Penanggal itu ada 3 musola, kemudian di Sumber Mujur ada 1 masjid di dekat hutan bambu. Alhamdulillah kajiannya rutin setiap pekan sekarang kita di sana. Masya Allah. Banyak ya. Kira-kira berapa masjid di sana Ustaz? Kalau yang di masjidnya cuma 1 di hutan bambu, Ya. Al-Kausar. Cuman Masjid binaannya Al-Kausar. yang banyak ya. Musolanya ada 3 titik kajian di musola di Penanggal. Gitu. Sudah gitu. Iya. Masya Allah. Semoga kita mudahkan semua saja untuk Amin. berjalan di jalan Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini Ustaz, Ana mau menyinggung sedikit tentang penggunaan gadget di kalangan masyarakat. Kan banyak sekarang, baik remaja maupun yang udah dewasa, mereka lebih terkena lalai Ustaz, kelalaian untuk lebih banyak menggunakan gadget daripada menggunakan Al-Quran, gitu kan Ustaz? Nah, makanya itu gimana sih Ustaz kalau kita mau menanggulangi hal tersebut? Iya. Emang sekarang fitnahnya handphone ya. Nah, benar. Sebetulnya hampir sama dengan fitnahnya wanita kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Anu Ustaz ya, menyambar-nyambar Ustaz. Iya.
Karena memang di handphone sendiri pun sekarang di smartphone wanita itu semakin divulgarkan kan. Kita nonton YouTube, iklan yang ya busananya minim itu sering keluar tanpa kita kontrol kan. Nah, Nggak bisa tanpa kita dikontrol. sadari juga kan. Tiba-tiba keluar iklan seperti itu, memang banyak fitnahnya juga. Tapi ya tidak menafikan bahwa di handphone tersebut juga mempunyai banyak kebaikan. Nah. Ibaratnya pisau itu bermata dua kan. Baik. Tergantung yang megang pisaunya. Kalau dia mau buatkan untuk kebaikan, ya, bagi istri mungkin untuk masak, maka akan bermanfaat. Jika digunakan untuk membunuh orang, maka akan mendapatkan dosa juga kan kata. Baik. Nah, kalau smartphone itu ini rencananya kan kita bahasnya smartphone versus smart muslim. Masya Allah. Jadi kalau kita smart muslim, nah kebanyakan orang itu kadang yang smart hanya handphonenya. Nah, yang smart hanya handphonenya saja. Jadi orangnya belum smart sudah megang smartphone. Akhirnya dia nggak bisa ngontrol tuh, karena akhirnya dia yang dikontrol sama handphonenya. Karena lebih pintar Smartphone-nya. handphone smart dulu yang handphonenya, Iya. orangnya nggak smart gitu. Makanya seharusnya bagi kita umat muslim, sebelum kita megang smartphone, ya kita harus jadi yang smart juga sebelum kita pegang yang canggih. Dan ngapain juga kita sekarang kadang kan banyak orang yang terlalu berambisi untuk mendapatkan handphone yang canggih kan gitu. Padahal dia nggak butuhkan itu. Jadi cukuplah untuk yang dia punyai, lebih baik uangnya dibuat yang lain. Dan handphone kalau kita mau yang canggih-canggih, kalau kita nggak butuh mau buat apa, akhirnya nanti disalahgunakan karena sudah smartnya beda. Smart handphonenya tapi orangnya masih belum smart, belum menyiapkan diri untuk megang smartphone. Iya, kadang orang berlomba-lomba untuk bagus-bagusan handphone. Iya. Ini loh, handphone gua smart gitu. Nah ini loh, Akhirnya Masya untuk Allah. buat gaya-gayaan aja. Buat gaya-gayaan akhirnya terjerumus Ustaz ya. Ya, akhirnya dia terjerumus. karena kalau kita lagi buka kan ini apa penasaran. Nah. Akhirnya nggak terasa waktu itu terbuang terbuang sia-sia sia-sia di Ustaz. situ. Benar. Padahal alangkah baiknya untuk kita buka Al-Qur'an Ustaz, Iya. daripada kita gitu kan Ustaz ya. Ya meskipun di handphone itu ya bisa kita install aplikasi Quran, bisa kita install aplikasi mungkin PDF, kita bisa banyak baca buku di situ, termasuk mungkin ada Google Playbook. Nah, Ya, benar. dan di situ juga seakan-akan kan kayak toko buku kan, Google Playbook itu. Kita bisa beli buku di situ dan itu sinkron dengan akun kita kan, Gmail. Akan tetapi anak rasakan sendiri kurang maksimal kayaknya. Ketika kita baca dari tablet, dari handphone, dengan kita baca pegang bukunya sendiri. Termasuk Al-Quran pun mungkin kalau untuk murojaah, karena kita mungkin terlalu mungkin agak ribet, mungkin agak terbebani, meskipun sekarang ada ukuran mushaf yang kecil. Iya, benar. Tapi mungkin memang lebih mudah ketika mungkin di jalan kita lagi murojaah daripada naik motor misal. Naik motor kita daripada ngelamun ya. Benar. Kita ambil murojaah. Karena kalau pakai helm kita tutup kan enak tuh murojaah tuh. Enak, benar. Dengerin kita lebih jelas kan. Iya, benar. Sambil murojaah mungkin kita lupa seayat dua ayat. Lebih simpel buka dari handphone daripada buka mushaf di tengah jalan kan. Nah. Bahaya. Benar. Jadi kita bisa fungsikan untuk yang lebih bermanfaat sebetulnya handphone itu. benar. Tapi untuk murojaah Murojaah, Al-Quran. benar. Tapi alangkah baiknya ketika membaca Al-Quran itu kita baca kitab langsung. Kita baca pegang mushafnya. Karena beda taste-nya. Iya. Tapi Adapun- iya betul Ustaz. Iya. Tapi kadang kalau kita sebenarnya nyantai nih ya. Ya. Nyantai. Kita buka nih handphone kita. Ya. Al-Qur'an. Tapi setan itu menghalang-halangi kita Ustaz. Pasti aduh. Bosen nih Al-Qur'an. Iya. Buka YouTube gitu. Gitu kan Ustaz ya? Ya, yang lebih mengganggu itu ketika notifikasinya diaktifin semua. Nah, itu Ustaz. Kalau baca Quran dari handphone misalnya, notifikasi datang atas dan yang dari Facebook kah, dari YouTube kah, Dari WA semua. gini saja. WA juga kan ya, Ustaz, anak apalagi pesen. Telegram, Ustaz anak pesen. akhirnya kan nggak fokus. Iya akhirnya. benar itu. Nggak fokus. Ahsan memang kalau kita mau baca Qurannya, pegang mushafnya langsung. Baru kalau untuk murojaah itu memang ahsan, memang dari handphone itu lebih mudah. Anak rasakan lebih mudah memang. Sewaktu-waktu kita bisa buka, mungkin lupa wah halaman sekian, lupa tinggal buka di handphonenya. Gitu. Baik. Jadi alangkah baiknya, apalagi kalau kita pegang mushafnya itu vibes-nya atau suasananya itu lebih enak saja. Ya. Kita lebih merasakan ketenangan, Iya. kita lebih merasakan. Betul. Lebih barokah insya Allah. Nah, insya Allah lebih barokah. Kitabnya itu juga kalau misal kita baca buku pun kalau megang bukunya langsung
lebih nyaman kayaknya daripada kita pegang PDF-nya ya. Atau wallahu alam mungkin teman-teman yang lain beda mungkin ya, bisa merasakan. Ya alhamdulillah, karena memang itu tadi kita sampaikan di awal bahwa smartphone itu pun seperti pisau yang bermata dua. Cuman anak sendiri cenderung kurang nyaman ketika baca langsung dari PDF, ya dari PDF ataupun di Google Playbook, karena kurang nyaman, apalagi dengan penglihatan ya. Benar, Dan efek radiasi yang terlalu sering juga kurang baik. Jadinya lebih bagusnya itu ketika membaca kitab ya langsung di kitabnya atau mushaf ya langsung di mushafnya gitu. Masya Allah. Jadi begitu. Tapi kadang banyak sih meremehkan Zat. Ya. Kayak alah nggak apa-apa. Toh juga ini sama-sama. Sebenarnya kalau dalam syariat Islam itu afdolnya itu lebih afdol apa namanya dari handphone atau dari mushaf langsung. Kalau menurut syariat Islam, koridor Islam sendiri. Nah ini anak kurang ngerti nih sih Ana. Tapi kalau membaca langsung itu Lebih ya vibes-nya ya. ya kalau hadisnya itu kan barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an kan gitu ya. Oh, iya. Setiap alhamdulillah itu kan satu hurufnya kan yang dihitung satu pahala kan ya. Satu pahala atau 10 kebaikan. 10 kebaikan. 10 kebaikan setiap satu hurufnya ya, Masya Allah. Anak agak lupa ini. 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Berarti alif lam mim ya dikatakan satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Nah, ya memang membaca Al-Qur'an baik itu entah dari handphone ataupun dari mushaf langsung tetap berpahala. Tetap berpahala Zat. Karena yang dibaca memang ayat-ayat Al-Qur'an. Cuman secara kalau lebih nyamannya, kalau anak sendiri lebih nyaman di ya di Quran mushafnya mushaf langsung ya. kalau untuk apalagi untuk hafalan. siap. Mungkin kalau untuk murojaah saja Hasan iya lebih nyaman bawanya itu ya. Baik. Apalagi kalau di smartphone kan para pemuda lebih gaya lah. Iya. Kan sekarang kan zaman sekarang kan pemuda-pemuda kan jarang yang mau bawa mushaf gitu saja. Iya. Apalagi zaman pemuda-pemuda zaman sekarang gitu. Dia lebih milih alah mushaf di handphone aja deh gitu. Iya. Dan Jarang memang. Yang kalau kadang iya zaman-zaman betul. anak dulu, anak masih di pondok itu Masya Allah mereka sering bawa mushaf di kantong. Masya mesti. Allah. Nah, sekarang kita sudah jarang menjumpai karena memang sudah di handphone ada. Jadi kita jarang bawa mushaf. Dan kita memang harus mengubah mindset itu, kita ya kemana-mana bawa mushaf. Iya. Toh juga banyak kan mushaf-mushaf saku Zat Iya, ya. betul. Nah, kan juga nggak mahal Zat. Iya, mahalan handphonenya Mas. Nah, malah handphone ya malahan. Handphone 2 juta, 3 juta, mushaf saku cuma 50.000 kayak saja. Betul. Nah, dan kadang smartphone ini kita tidak memungkiri saja fitnah untuk anak-anak muda. Iya. Dan anak-anak muda di sana banyak yang terjerumus seperti menonton hal yang tidak wajar, seperti digunakan untuk mencari lawan jenis yang tidak halal untuknya, seperti digunakan untuk berjudi. Nah, bagaimana kita untuk menanggulangi itu? Banyak fitnahnya ya. Nah, tapi juga fitnahnya, banyak manfaatnya. Kita nggak banyak menafikan itu. manfaatnya, ya. Kita tidak menyampingkan bahwa smartphone pun juga banyak manfaatnya bagi yang bisa ngambil manfaat. Tapi barangkali yang mau ngambil madharat juga lebih banyak juga madharatnya. Tergantung kita yang menggunakan. Makanya ketika kita kembalikan ke diri kita yang lebih mengerti diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Maka hendaknya kita itu sadar. Kalau katanya orang Jawa itu ojo rumongso bisa tok Mas. Jadi kudu bisa rumongso. Rumongso ning awake dhewe maksudnya. Nang kita diri kita sendiri. Jadinya kalau memang kita itu merasa mampu pegang, fadhol. Monggo dipegang handphonenya, tapi yang sesuai kebutuhan. Terus terang kalau anak sendiri jarang buka Facebook, jarang buka, khawatir. Karena anak sendiri belum bisa di situ dan anak tidak terlalu butuh. Dan ketika kita sering baik nasihat bagi yang sering buka, maka mungkin ketika memang sering ada timbul godaan kan nggak menafikan itu ya, karena setan itu dia sangat pintar sekali dalam menggoda manusia. Maka anak nasihatkan ketika mungkin sempat tergoda, maka dilihat kembali sholatnya. Karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjadikan benteng bagi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi kenapa kok banyak orang yang sudah sholat tapi kadang dia tergoda untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar? Berarti itu sebetulnya sebuah indikator bagi kita ketika kita masih sering tergoda untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita tuh nggak benar, Mas. Jadi sholatnya harus dibenahi. Bacaannya itu ya dihayati. Jadi bukan hanya sekedar berdiri ngadep ke barat, takbir, angkat tangannya, dia rukuk, sujud, hanya sebuah rutinitas saja. Sebuah rutinitas ya. Akhirnya, betul. akhirnya sholat dia tidak memberikan efek di dalam kehidupan dia sehari-hari. Karena sesungguhnya ketika dia melakukan sholat itu dengan betul-betul tuntunan Nabi SAW, kemudian dia menghayati, dia betul-betul bermunajat kepada Rabb-nya pada saat dia sholat, maka betul lah firman Allah, kan Allah tidak pernah berdusta dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi betul-betul dia akan dilindungi sama Allah. Jadi salah satu ketika kita ingin dijaga oleh Allah, kita jaga sholat kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Kita betul-betul khusyuk, kita betul-betul bisa menikmati sholatnya, sehingga sholat itu nantinya akan membentengi kita dari perbuatan keji. Sehingga ketika kita membuka handphone, misal smartphone, insya Allah nanti akan Allah lindungi di situ. Dan penjagaannya Allah itu, masya Allah, kita nggak bisa bayangkan ya. Itu adalah nanti kita tidak sangka-sangka. Entah ketika mungkin kita ingin membuka, ada bisikan ingin buka hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, entah tiba-tiba sinyalnya gangguan, entah tiba-tiba error handphonenya, entah tiba-tiba nge-break, Allah akan jaga. Jadi kalau kita sendiri ingin jaga, itu kadang nggak bisa. Seberapa kuatnya iman manusia. Benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sekelasnya Nabi, Mas ya. Beliau masih sering merutinkan istighfar, sholatnya beliau sampai kakinya bengkak, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, dijamin dari kesalahan. Apalagi kita saja, banyak di sana, apalagi yang nggak pernah istighfar. Yang nggak pernah. Makanya nasihat kami kepada teman-teman yang mungkin masih sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah di dalam smartphone-nya, maka perbaikilah sholatnya. Karena Allah telah berjanji akan menjaga bahwa sholat itu akan menjadi tameng bagi dia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang nggak baik. Jadi semua itu dilandaskan dengan sholat yang benar saja dan juga khusyuk. Dan terkadang banyak yang dia takbir ikut imam, ujuk-ujuk dia kaget dengan salamnya imam. Dan kenapa itu? Nah, itu. Kenapa tiba-tiba selesai itu? Nah, itu di situ. Nah, kesalahan-kesalahan kita di situ kan, Zat. Ya, meskipun anak sendiri juga memang memperbaiki niat, kemudian kita jaga dalam sholat itu, karena memang itu jihadun nafs ya kan. Kita jihad melawan diri kita sendiri. Kita harus bisa ngakali awake dhewe, Mas. Jadi kalau ngakali diri sendiri nggak apa-apa, Mas. Yang nggak boleh itu kalau ngakali wong, Mas. Terus ya kan? Ngakali wong saja, menipu orang. Nah, maksudnya ngakali diri sendiri gimana? Ya kita tahu kelemahan kita. Kadang banyak orang itu sering dia cari pengen kenal orang, ya kan? Tapi dia lupa untuk mengenali dirinya sendiri. Jadi satu waktu 24 jam, satu hari 24 jam dia sibuk dengan mengetahui tentang orang. Apalagi di smartphone. Kepo kan ya Mas ya? Bahasanya kepo katanya. Bahasanya itu stalker, Zat. Padahal saya nggak tahu artinya kepo itu apa kepanjangannya. Kepo itu nggak tahu kepanjangannya apa ya. Tapi kalau kepo itu memang ingin tahu. Artinya kan ingin tahu katanya. Tapi kepanjangannya apa saja? Kita ingin tahu tentang beritanya orang, sampai kita dibuat lupa dengan diri kita sendiri. Benar. Jadi seharusnya tuh sehari dalam waktu 24 jam itu kita ada waktu kita kenali diri kita. Untuk apa? Kita tahu kelemahan-kelemahan kita, kita sadari kita punya kelemahan di sini, kita punya kelemahan di sini. Jangan hanya fokus sama kelemahannya orang. Benar. Ya, kemarin saya pernah baca statusnya itu Mas. Di awal makna juga ya. Masya Allah. Kalau hidup jangan kayak wasit katanya. Wasit wirawiri cuma nyari kesalahannya orang. Ya, itulah kebanyakan dari kita saat ini. Alhamdulillah dari. Dan seharusnya kita lebih fokus dengan diri kita dan kenali diri kita. Untuk apa? Mengenali diri kita sendiri. Ya, untuk menjaga. Jadi ketika misal saya tuh kalau mau sholat subuh bangun agak malas mungkin ya. Contohnya seperti itu. Berarti harus kita akali.
supaya nggak malas gimana? Oh, kita buat kasih tanggung jawab, kita kasih apa di waktu subuh itu mungkin dengan alarm sudah nggak mempan, mungkin entah nanti minta tolong istri atau minta tolong temannya suruh bangunin yang bagi belum beristri, karena kan nggak semua yang beristri ya. Bener, Masya Allah. termasuk anak juga kan. Yang mungkin belum beristri mungkin bisa diakali. Jadi dibuat ya itulah intinya, kita mengakali diri kita sendiri. Kita membuat diri kita itu terpaksa di awal nggak masalah. Tapi kalau kita sudah merasa nyaman di situ, kita sudah merasakan kelezatan iman, maka Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Iman itu dikatakan oleh Rasulullah SAW itu kan ada manisnya iman. Manis, Masya Allah. Tapi kita nggak bisa artikan manis itu hanya secara misal kayak seperti Ya. gula manis, enggak. Ada nggak, kita kan juga menyebutkan, Masya Allah anak itu manis ya kan gitu. Itu. Tapi manis yang nggak bisa memang dirasakan oleh indera lidah kita. Maksudnya manisnya iman itu kita bisa rasakan, Masya Allah, ketika antum bisa merasakan itu, antum akan eman-eman. Karena tidak semua orang diberi kenikmatan tersebut oleh Allah. Berarti ketika antum sudah pernah merasakan manisnya iman, maka jaga hidayah itu, jangan sampai Allah cabut dari kita. Jangan sampai Allah itu murka dan mencabut hidayah kita. Na'udzubillah min dzalik. Iya, apalagi kalau sudah Allah mencabut, udah kita nggak bisa apa-apa, Ustaz. Kan Allah Rasulullah SAW bersabda kan, man yudlillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang telah Allah sesatkan tuh nggak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Alhamdulillah. Min dzalik. Makanya kita harus pintar-pintar untuk mengatur smartphone kita, Ustaz ya. Betul. Apalagi kita Jadinya- tuh kalau tadi perbaiki sholat kita, terus juga jangan sibukkan dengan hal yang tidak penting, Ustaz Iya. ya. Dan juga yang ketiga tadi, jangan sampai kita lalai Iya. untuk mengingat Allah, Ustaz. Benar Iya, nggak, Ustaz? betul. Kita sibuknya dengan statusnya orang. Nah, padahal kita Sampai-sampai lupa dengan statusnya diri sendiri. Oh iya benar. Kita ini siapa di dunia ini diciptakan? Tiap hari lihatnya status, tiap hari buka status. Statusnya orang apa? Yang ngapain kita mikirin statusnya orang yang kita itu nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban loh tentang itu. Benar. Allah mintai pertanggungjawaban diri kita sendiri nih, kan gitu. Nah, padahal juga Allah tidak minta pertanggungjawaban, dan juga kita berdiri di hadapan Allah sendirian saja. Sendiri, betul. Jadi lebih baik kita tiap hari itu sibuk dengan statusnya kita nih. Kita sebagai apa di dunia ini? Allah ciptakan kita di dunia ini untuk apa? Kita tiap hari bangun pagi bingung statusnya orang, wis. Apalagi yang mungkin si doi ya. Masya Allah. Itu menggebu-gebu, Ustaz. Nah, ya. Aduh, doi ini pakai status apa Padahal ini? masih bukan menjadi mahramnya. Mahramnya. Bukan mahramnya. Nah, lebih baik kita fokus kepada status kita. Kita bangun tidur, Allah masih beri kita nikmat, bisa bernafas, Alhamdulillah. bisa berdiri, bisa melihat. Yang nikmat-nikmat ini kadang kita lupa syukuri di bangun tidur. Statusnya kita sebagai apa nih di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi statusnya kita di dunia ini sebagai hambanya Allah. Kita kerja sama siapa? Sama Allah. Yang bayar kita siapa? Allah. Jadi kita nggak usah mikirin orang yang ketika kita berbuat baik sama dia balas kejelekan, nggak masalah. Nggak masalah saja. Karena bukan dia bosnya kita. Nah, Yang benar. nyuruh kita buat baik sama dia Allah. Yang akan membalas kita adalah Allah. Allah, benar. Jadi kita hambanya Allah statusnya. Jadi jangan lupakan kita setiap hari itu ya statusnya kita hambanya Allah nih. Baik. Jadi bukan hambanya handphone, bukan hambanya dunia. Benar. Jadi kita memang kalau diberi kenikmatan, memang kita harus bersyukur dengan ketaatan saja. Ya. Bukan begitu, Ustaz? Sehingga kita ketika menyadari itu bahwa kita hambanya Allah, Allah telah beri kita kelimpahan yang Masya Allah, rahmatnya Allah itu luas. Rizkinya Allah kan bukan hanya sekedar di uang, Benar. termasuk kesehatan. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat. Ini buat apa nih? Ya alangkah baiknya kita berikan kepada Allah di jalan-jalan yang Allah ridhoi dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu untuk memperbaiki diri saja. Ya. Memperbaiki sholatnya, Itu salah satu tameng tadi Mas ya. Salah Masya satu Allah. tamengnya dengan memperbaiki sholat. sholat. Kemudian Memperbaiki bacaan zikir, Quran. zikir pagi petang. Nah, benar itu, Masya Ya. Allah. Ini nanti karena apa? Kita lakukan ibadah itu sebetulnya dari yang simple aja. Karena jin itu, setan itu juga sering membisikkan kita tuh ketika lagi bersemangat, akhirnya over. Iya benar, Ustaz. Kalau lagi drop, over juga. Over juga, Ustaz. Akhirnya kalau lagi nanjak saja. Nah, makanya Islam itu di luasat agama yang di tengah.
Jadi nggak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kurang. Tidak terlalu kurang. Jadi pas di tengah-tengah Islam itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nggak, kalau al-maghdub itu kan orang yang tahu kebenaran tapi nggak dilakukan. Baik, benar. Al-maghdub. Kalau orang yang dhalin adalah orang yang dia itu terlalu semangat melakukan kebenaran yang dia nggak tahu ilmunya. Maka Islam tengah-tengah. Dia kerjakan apa yang dia tahu dan dia tinggalkan yang dia tahu juga, dan tidak melakukan kecuali yang dia tahu dulu ilmunya. Baik. Nah, Islam sehingga ketika kita sudah tahu, misal teman-teman sudah tahu sholat, siapa yang nggak ngerti sholat kan gitu ya. Mungkin kalau untuk melakukan mau zikir pagi petang berat, Mas. Berat. Kita mau istiqomah di situ berat. Jadi sholat itu apa harus semua sholat dilakukan? Wajibnya aja dulu. Karena apa? Karena nantinya kebaikan itu, ciri-ciri kebaikan kita itu diterima oleh Allah, amal-amalan kita diterima oleh Allah, akan mengajak menumbuhkan amalan-amalan yang lainnya. Sehingga ketika kita fokus, jadi nggak usah terlalu fokus, karena ketika terlalu bersemangat ya. Benar. Jadi pengennya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah langsung dikerjakan. Semuanya. Tapi sehari doang. Sampai situ besoknya. Itu namanya ibadah musiman, Zat. Ya, makanya kita harus setiap hari minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat kita minimal, kita di sholat wajib kita 17 kali dalam sehari. Untuk apa? Kita sudah dapat hidayah, betul. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Tapi kenapa kok kita masih minta hidayah lagi sama Allah? Maksudnya minta hidayah yang keduanya adalah hidayah untuk tetap istiqomah di atas hidayah yang telah Allah berikan. Nah, jadi kita lakukan dari yang ringan ibadah itu. Karena ringan ibadah itu ada tingkatannya. Termasuk Islam pun, agama ini ada tingkatan-tingkatannya. Maka ambil yang simpel-simpel aja. Nanti ketika kita lakukan yang terbaik, kita lakukan kebaikan, ketika itu diterima oleh Allah, kita istiqomah di situ, maka nanti Allah akan mengilhamkan kepada hati kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu akan menumbuhkan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi fokus kita sebetulnya yang ringan aja. Baik. Gitu, Mas. Apalagi Allah Maha membolak-balikkan hati saja. Ya, kalau kita ya sudah Allah bolak-balikan hati kepada yang dohir atau yang haram, ya sudah. Kita nggak bisa apa-apa, Ustaz ya. Makanya kita tetap aja harus saling berdoa. Betul. Untuk menjaga keimanan itu saja. Baik, Masya Allah. Baik, sungguh nasihat yang semoga kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, sampai sini saja insya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihat-nasihatnya. Baik, segini saja pemirsa. Tetap di sini di Bincang Makna, bincang-bincang seputar agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.